Nah, kata dia kan, karena ada hal yang tidak bisa lagi ditunda, tidak lain tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kata dia. Kalau itu sudah tercapai, katanya, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lainnya kita apa-apain tuh gampang, kata dia. Termasuk Jokowi itu mau kita apain tuh nantilah, kata dia. Seperti itu guys ucapannya. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, berikut ini ada statement dari Pak Guntur Soekarno Putra ya, abangnya Bu Megawati. Yang ketika kampanye tuh nada bicaranya itu ambigu banget gitu ya. Kata-katanya ambigu banget dan bikin orang-orang jadi berspekulasi negatif dengan kata-kata yang disebutkan oleh Pak Guntur itu. Karena rasa-rasanya seperti ada nada ancaman gitu loh. Jadi kedengarannya cukup ngeri gitu guys. Jadi gini, di momen kampanye yang gambarnya bisa kalian lihat itu guys, itu Pak Guntur tuh seperti kalian bisa baca juga di situ tulisannya kalau Pak Ganjar dan Mahfud sudah menang, baru yang lain mau kita apa-apain tuh gampang katanya. Termasuk Pak Jokowi mau kita apain itu gampang. Jadi orang-orang bertanya maksudnya ini mau diapain Pak Jokowi dan yang lainnya nih kalau misalnya paslon yang dia dukung itu menang. Jadi orang-orang akhirnya bertanya, emang mau diapain gitu loh. Jadi kan ini kayak sebuah ancaman gitu jatuhnya guys. Dan nanti kita akan baca gitu ya beberapa komentar dari netizen setelah mendengar statement dari Pak Guntur ini yang mereka juga bertanya-tanya apa gitu maksud ucapan dari Pak Guntur ini. Selengkapnya dalam momen tersebut Pak Guntur itu berkata seperti ini guys. Nah, kata dia kan, karena ada hal yang tidak bisa lagi ditunda, tidak lain tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kata dia. Kalau itu sudah tercapai, katanya, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lainnya kita apa-apain tuh gampang, kata dia. Termasuk Jokowi itu mau kita apain tuh nantilah, kata dia. Seperti itu guys ucapannya. Terus dia juga melanjutkan ketika memang banyak akhirnya pendukung di depan Bapak Guntur ini yang kayak menyebut Pak Jokowi harus diapain gitu kan. Beliau sendiri sempat menenangkan, tenang dulu pendukung gitu ya, sabar. Terus dia melanjutkan bicaranya gitu, kata dia itu seperti ini guys. Kata dia ini kan banyak macam-macam ya, ada yang minta pemakzulan, ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah kita lupakan aja itu dulu, kata dia. Yang penting sekarang menurut ajaran Bung Karno, katanya, yang tidak bisa ditunda-tunda adalah menangkan dulu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Dia ngulang lagi begini. Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi Presiden dan Wakil Presiden, Presiden punya hak prerogatif. Gampang itu katanya. Jokowi mau diapain? Terserah, kata dia. Seperti itu omongannya. Terus dia bilang, saya nggak sebut paslon ya, tapi adalah paslon yang nantinya mau diapain itu gampang. Nah, kalian bisa tafsirkan sendiri tuh dari kata-kata itu aja. Itu kedengarannya kayak gimana? Kayak ngancam gitu guys. Karena ada ini, maksudnya dia bilang ketika pasangan yang dia dukung aka Ganjar Mahfud gitu ya, kalau misalnya menang nanti yang lainnya
dia nggak nyebut paslon tapi katanya adalah paslon gitu ya, sama Pak Jokowi mau diapain itu nanti gampang, terserah karena hak prerogatif udah ada di Pak Ganjar kalau misalnya Pak Ganjar jadi presiden. Katanya seperti itu. Ini kan kedengarannya seperti nadanya ini seperti ancaman gitu guys, dan banyak sekali netizen yang menilai statement ini tuh mengerikan, bahkan horor gitu guys. Dan kita baca ya beberapa komentar dari netizen gitu ya setelah mendengar statement dari Pak Guntur ini. Ada dari ibu ini ya yang berkomentar begini. Setelah dia melihat videonya Pak Guntur, dia bilang begini, Jokowi mau diapain terserah kalau paslon dia naik. Aduh, kata dia gitu kan. Terus dia bilang, kok politik bukan adu gagasan, malah adu saling tikam sih, saling menjatuhkan, saling mengancam. Gimana rakyat mau milih pemimpin yang Anda dukung, yang Anda usung, begitu. Lah, visi misi kok malah untuk menjatuhkan dan untuk ngapa-ngapain. Bapak coba deh, buka handphone, kata dia, lihat Google. Lihat track recordnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orang baik loh Pak, orang legowo loh Pak. Diem dia apa-apain juga, kata dia. Heran deh, rivalnya kok cari-cari mulu, kata dia. Biarnya kenapa sih Pak? Elektabilitasnya tinggi gitu? Enggak. Rakyat pinter Pak, gitu kata dia. Jadi dia bilang ya bahwa coba deh kalau emang nggak tahu cek Google gitu track recordnya Pak Jokowi gimana. Terus dia bilang juga bahwa Pak Jokowi itu padahal orang baik, dia apa-apain juga diem gitu kan. Kenapa sih rivalnya katanya tuh suka cari-cari aja gitu. Jadi dia ngerasa kenapa sih Pak Jokowi disebut akan diapa-apain gitu. Emangnya Pak Jokowi ini abis ngapain, dan dia juga menilai bahwa Pak Jokowi ini track recordnya baik dan gak pernah aneh-aneh gitu. Maksudnya ya legowo aja, mau diapa-apain juga ya orangnya legowo gitu guys. Tapi kenapa sih rivalnya itu nyari-nyari aja, itu kata netizen tadi guys. Dan kita lanjut nih ke netizen yang berikutnya dari bapak ini. Jadi dia setelah melihat statement dari Pak Guntur, dia bilang begini, kelihatan banget kan? Ya begitulah kata dia gitu. Benar kata si Panji Pragiwaksono gitu kata dia. Apa kalian ikhlas gitu ngelihat presiden yang gak bisa ngapa-ngapain alias disetir sama partainya, kata dia. Sebenarnya yang proklamator ini kan Bung Karno itu. Ya Bu Mega sih pernah jadi presiden, tapi kan presiden ketiban sangkur kata dia, gara-gara ngelengserin Gus Dur. Dan anak-anaknya ini kan cuma ketiban nama besarnya Pak Karno aja gitu kata dia. Niatannya udah kelihatan gitu loh kata dia. Belum jadi presiden aja itu udah niat. Gampang lah itu nanti kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud jadi presiden, gampang nanti mau ngapa-ngapain aja. Lah, dia bilang, kelihatan banget nyetirnya gitu loh. Kalian mau punya presiden yang disetir sama partai? Pilih aja, gitu kata dia. Jadi dia menilai ya, dari sini sepertinya paslon yang diusung Pak Guntur ini, menurut dia kelihatan banget akan disetirnya gitu loh guys. Jadi dia mengingatkan kembali, apa kalian mau gitu ya. Dia mengutip kata-katanya Mas Panji Pragiwaksono yang pernah bilang, emangnya kalian mau gitu ya punya presiden yang gak bisa ngapa-ngapain alias disetir sama partai gitu. Jadi dia mengingatkan kembali, apa kalian mau. Tapi kalau misalnya mau ya silakan pilih aja. Nah itu kata bapak ini. Nah selanjutnya kita dengar lagi komentar dari ibu ini guys. Ibu ini bilang, tak heran ya banyak kader PDIP yang bagus-bagus sekarang mulai pada keluar, kata dia. Mulai sadar bahwa ini partai, idealisme udah mulai ngegeser katanya. Sudah bukan lagi partai wong cilik yang memang kepingin membela wong cilik katanya. Tetapi memang partai ini sudah tidak rela kalau kekuasaannya diambil oleh pihak lain, kata dia. Terus dia bilang juga mereka kepingin Ganjar dan Mahfud yang menang, karena kalau mereka menang sebagai presiden mereka punya hak prerogatif yang bisa ngatur seluruh Indonesia ini.
Kita semua tahu Pak Ganjar adalah petugas partai, kata dia. Yang artinya sebenarnya yang ngatur ini nantinya bukan presiden, tetapi partai. Horor nggak sih, kata dia. Model kayak gini harus dijadikan pertimbangan. Apakah mereka layak untuk kita pilih sebagai presiden dan wakil presiden berikutnya? Nah, kalau netizen ini dia mengembalikan kepada netizen ya, supaya mempertimbangkan apakah paslon yang diusung Pak Guntur ini layak gitu ya jadi presiden dan wakil presiden. Karena dia menilai sekarang ini dia mempertanyakan gitu idealisme partai pengusung Pak Ganjar ini. Yang menurut dia idealisme itu udah mulai geser gitu dan seakan-akan udah nggak ngebela wong cilik lagi. Tapi kesannya tidak rela gitu kalau misalnya kekuasaan itu diambil pihak lain. Itu menurut netizen ini guys. Tapi yang kalian rasakan sendiri itu seperti apa guys? Apa kalian setuju dengan statement ini atau menurut kalian pendapat kalian beda? Coba komen di bawah ya guys ya. Dan yang terakhir ada komentar dari bapak ini guys. Nah, bapak ini juga bilang begini. Kata dia, untuk Pak Guntur Soekarno Putra, statement bapak tersebut itu sangat mengerikan sekali Pak, kata dia. Bahwa artinya Ganjar dan Mahfud ketika menjadi presiden, seluruh lawan politik kurang lebih akan dilibas. Ini mengerikan sekali Pak. Kami bangsa Indonesia nggak mau itu terjadi. Ketika pilpres ini selesai, maka selesailah sudah kompetisi. Maka kita akan saling merangkul lagi untuk membangun bangsa ke depan. Seharusnya seperti itu Pak, kata dia. Tapi jangan membalaskan dendam Pak. Jangan dendam terhadap anak bangsa. Ini mengerikan sekali Pak. Kami tidak ingin memiliki pemimpin yang seperti itu Pak. Pak Ganjar, kata dia, walaupun beliau adalah petugas partai, merupakan anak buah dari adiknya Bapak, tapi tidak boleh begitu Pak. Jangan perintahkan beliau untuk melakukan itu. Walaupun saya yakin beliau akan patuhi itu karena beliau petugas partai, kata dia. Kami takut sekali dengan apa yang Bapak katakan Pak. Ini mengerikan sekali. Negara kita negara hukum Pak. Oleh karena itu kita harus setelah pilpres ini selesai, seharusnya kita berangkulan kembali, berkolaborasi. Bukan memukul, bukan membalas dendam. Seperti itu, kata netizen ini. Dan dia terakhir bilang, salam demokrasi untuk Pak Guntur. Jadi seperti itu guys, pendapat dari netizen-netizen yang mengatakan ini horor, ini mengerikan gitu. Karena memang ambigu sekali ya statementnya. Jadi kita bingung ini arahnya kemana. Jadi akhirnya banyak gitu yang merasa bahwa statement ini arahnya itu ke hal yang negatif gitu guys. Dan kalau kalian searching gitu ya, TKN-nya Pak Prabowo sendiri juga memberi tanggapan. Dia bilang sih katanya nggak memberi tanggapan, tapi dia bilang kalau misalnya nanti Prabowo menang, kata dia, ya kita nggak akan ngapa-ngapain lawan politik kita, tapi kita justru akan mengajak untuk saling rekonsiliasi, kata dia gitu ya, supaya membangun bangsa ini bersama-sama. Jadi kalau tanggapan dari TKN atau respon dari TKN Pak Prabowo sendiri ya mengenai pernyataan Pak Guntur Soekarno Putra, ya dia bilang ini semua kita ajak rekonsiliasi ya jika menang dan nggak akan diapa-apain gitu. Jadi ya tanggapannya itu berkebalikan dengan apa yang diucapkan oleh Pak Guntur. Dan menurut kalian sendiri bagaimana nih mengenai ucapan Pak Guntur ya yang ngomongin soal nasibnya Pak Jokowi itu, karena kata dia kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud menang, ya kita mau ngapain Pak Jokowi itu gampang. Jadi seakan nasib Pak Jokowi itu ada bisa ditentukan gitu ya. Ketika Pak Ganjar menang, ini kan apa? Memang terdengar mengerikan. Setuju dengan kata netizen tadi. Tapi kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.